Mas kameramen jadi pelayan ya. Oke, Kok udah ada makasih. gigitannya Mas? Tolong ini bukannya apa sih? Ini wah, banyak nggak sih Pak? Tetap mau kuliah seni di sini. Carilah Kalau nggak di STKIP Rosalia itu belum tentu Bima bisa jadi kayak yang sekarang ini. Mopat luro cibruk nih lawangi. Will try to lock myself out of your space, far away until the distant beds is lay. It's a journey. My heart is set in a cafe once before. Now I'm away. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Jadi kami berdua ini lagi di tempat Gasani Cafe Bandar Jaya, Coffee Shop. Jadi di sini tempatnya ya bisa kelihatan ini ada panggung musiknya keren banget. Jadi ini kami nyobain di sini ya. Ini saya ditemenin dengan rekan saya Bima BNR Official. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana terus semuanya teman-teman di rumah? Sehat? Sehat semua ya, amin. Jadi ini pagi menjelang siang, udah siang ding ya. Siang, ini sebenarnya sudah siang. Jadi rencananya tadi kan dari rumah pagi, tapi sampai sini udah siang ternyata karena juga nunggunya tuh lama. Jadi kafenya ini kirain kan bukanya pagi ya, nggak taunya Ternyata minggu agak siang. agak siang. Iya. Jadi ngomong-ngomong ini kami lagi bincang-bincang asik sambil dengerin trending-trending yang bahas itu tuh. Si doi. Oke, sekarang ayo silakan Bima untuk sapa teman-temannya di rumah dulu. Iya tuh teman-teman, kita sapa-sapa lah ya buat teman-teman karena posisi kan pandemi ada coro, ada coro, jadi Coro. semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, Iya. selalu diberikan aman di dunia ini tanpa ada virus-virus lagi, cepat sembuh lah ya. Amin, cepat sembuh Virus ini bumi. cepat pergi dari Indonesia dan Iya. bumi. Mm-mm. Kalau pertanyaan sehat atau enggak, sehat lah. Sudah Sehat, sampai sini, ya, amin kita selalu bisa, ya, iya. bisa sowan lagi kita ngobrol. Sebenarnya kita teman, Iya. teman nggak tahu diri gitu. Kadang-kadang Iya. bareng, kadang-kadang enggak ya. Kita, Tentunya makanya kita buat konten ini buat teman-teman semua. Jadi, ngobrolin apa sih? Kita mau ngobrolin apa nggak sih? jelas ini. Kita nggak jelas. Ya, ngobrolin apa intinya- yang jelas. Kita mau ngobrolin tentang nggak jelas. Intinya ini teman-teman semua di rumah sehat dulu ya. Oke. Jadi untuk bisa menonton video kami ini dan saya doakan yang menonton video kami ini nanti bisa akan selalu diberi kesehatan. Amin. Betul. Amin. Sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan untuk Bima BNR. Jadi sekarang status kehidupannya ini pekerjaan Statusnya sekarang ini lagi ya ngajar tetap Ngajar, di sekolah tetap. alhamdulillah. Walaupun daring ya. iya. Tapi di sekolah saya juga ada sebagian yang luring sih sebenarnya, karena di kampung itu nggak semuanya punya handphone atau punya gadget. Jadi ada yang datang ke sekolah untuk minta tugas, ada yang hanya lewat daring juga ada. Jadi fleksibel karena di kampung. Terus kegiatan lain juga apa sih, masih ya berkarya, karena status saya sebenarnya musisi abal-abal sih. Sebenarnya masih berkarya. Abal-abal. Ya, alhamdulillah lah masih diberikan kekuatan dan kemampuan yang nggak seberapa untuk berkarya. Seorang Bima BNR ya, guru. Jadi seorang guru, alangkah diidolakan semua murid-muridnya ya. Kalau masalah YouTube ini jelas kontennya nyanyi, berkarya, lagu sendiri selain cover lagu kan. Kemudian yang jelas teman-teman harus tahu dulu nih, lagu terbaru dari Bima BNR ini adalah Titip Dongo, linknya ada di deskripsi ya. Alhamdulillah sudah mencapai 3K views. Alhamdulillah ya, terima kasih lah ya buat teman-teman semua yang sudah nonton, berkenan. Jangan lupa yang belum nonton ya, yang ada di channelnya Bang Jo dan semua teman-teman yang belum nonton lagunya Tip Dongo. Ini lagu single pertama Jawa bro saya. Jadi sebelumnya kan lagu-lagunya lagu-lagu yang lagu sendiri. Iya. Itu lagunya Indonesia Raya. Maksudnya bahasa Indonesia. Cuman ini kita coba di single yang kemarin terakhir ini kita coba lagu Jawa. Karena yang anak muda sekarang tuh yang ini yang aneh-aneh itu ya. Tetap pegang budaya Jawa, ada koplo-koplo jingkraknya gitu lah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jawa ini memang sih 40%-an di Indonesia Jawa. Iya. Karena dan hampir di Indonesia ini, di seluruh provinsi Indonesia ada orang Jawa. Oke.
Jadi awal mulanya Bima ini, Mas Bro ya, kok judulnya Titip Dongo, terus pengen bikin lagu Titip Dongo, liriknya itu inspirasi, cerita, atau pengalaman, atau curhat, atau apa? Kalau soal isi lagu sebenarnya ada beberapa musisi yang menciptakan lagu itu karena memang cerita, ada memang kisah atau cerita orang kita buat lagu. Cuman untuk lagu Titip Dongo ini sebenarnya kisah nyata saya sendiri. Jadi ada tragedi yang terjadi di kehidupan saya, kemudian tak buat tak gawe cerita kan gitu. Oke. Jadilah titip doa sebenarnya. Titip doa. Kalau bahasa Indonesia titip dongo, bahasa Jawanya. Ya seperti itulah kisahnya. Gini ceritain kisahnya. Iya dong, Kisahnya. teman-teman di rumah tahu. Jadi gini, dulu pernah ada, intinya gini. Dulu pernah ada seseorang wanita ya, yang niatnya mau diseriusin, tapi ada hati yang lama masih Ini tersimpan. wanita yang sekarang apa bukan nih? Bukan. Buat Terus. bukan. Ini teman perempuan dulu yang apa ya, bisa dibilang kalau anak zaman dulu itu waktu masih zaman sekolah pacar lah ya. Pacar yang ternyata masih menyimpan hati lain. Akhirnya saya mengikhlaskan dan titip doa lah, karena buat teman-teman semua ini saran juga, kalau kita sayang itu tidak harus memiliki dia, tapi merelakan dia untuk bahagia. Nice quotes ya jadi teman-teman. Kemudian Bima, ini lagunya pertama kali kamu pengen nyiptakan itu bulan kapan ya? 2020 bulan kapan? Kemudian terus fix jadi MP3-nya itu kapan? Jadi biar tahu rentangnya. Sebenarnya kalau lagu ini, Bro, dari lagu ini sebenarnya dari setelah Lebaran 2019 kalau nggak Setelah salah. Lebaran. Oh, udah lama. Udah lama sebenarnya, project ini sudah lama. Karena terjeda pandemi, kita nggak bisa kumpul-kumpul, akhirnya kita mau shot video juga nggak bisa. Kita jeda sampai kondisi benar-benar kondusif. Setelah kondusif langsung kita garap. Dan kebetulan banyak teman-teman yang mendukung, dari fotografer, videografer, kemudian studio recording. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung. Mas Felix Rockstar Studio yang sudah mendukung di audio. Linknya ada di deskripsi untuk di subscribe ya, Rockstar Studio itu Pak ya. Larno dan teman-teman juga yang sudah mendukung di visual kita. Terima kasih. Mantap pokoknya. Kemudian sebelum-sebelumnya ini Bima BNR ini berarti lagu-lagunya itu yang diciptakan sendiri. Maksudnya yang Bima punya lagu itu di channel mana sih? Kalau boleh tahu, karena di Bima BNR Official itu semuanya cover. Semuanya cover Satu ya. itu yang Titip Dongo. Jadi gini, sebenarnya Bima ini saya sendiri. Ini ada beberapa project, Bro. Jadi kalau katanya public figure itu harus fleksibel ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang ngajak Bima untuk proyekan bareng. Ada kreatif, Seven Kreatif itu ada Pak Bos dari Metro. Itu Seven Kreatif juga sama, kita rilis single atau lagu sendiri. Terus ada juga dari Legender Club juga, itu kita lagu-lagu sendiri dan film. Kebetulan Bima tergabung di situ, dan Bima BNR inilah, ini sebenarnya Bima BNR ini yang paling terakhir. Jadi kita BNR itu kan sebenarnya dulu Bima, Nano, Rizchan sebenarnya. Terus akhirnya banyak teman-teman yang harus Bima rekrut, artinya kalau kita bertiga kayaknya repot nih. Kita butuh teman-teman support lain ya. Jadi kita akhirnya rekrut teman-teman yang lain. Jadilah Bima BNR Official. Terus kapan Bima BNR Official mulai jadi suatu ide untuk membuat channel yang sekarang subscribernya udah 1.300 lebih? Iya. Ya. Sebenarnya ide membuat channel ini sudah jalan lama, channel pribadi. Ya. Awalnya yang channel pribadi sebelum diganti nama Bima BNR Official. Sebenarnya dulu channel pribadi punya saya sendiri, yang akhirnya buat project ini. Terus? Dan apa ya namanya, kayaknya asik aja kalau yuk kita buat YouTube lah, kayaknya youtuber kayaknya sekarang ini lagi asik-asiknya di YouTube, akhirnya kita bikin project di YouTube inilah. Itulah kurang lebih. Jadi ingat nggak sih 2000 berapa ganti nama itu? Ganti nama itu awal pandemi 2019 bulan 2, baru 1 tahun ya kurang lebih. Dan lagu yang pertama diupload itu cover apa setelah Bima BNR Official resmi? Dulu masih jujur saja saya penggemar almarhum Pak Didi Kempot.
walaupun lagu-lagu singlenya itu banyak Indonesia, cuman karena saya orang Jawa dan penggemar almarhum Didi Kempot, lagu-lagu yang saya cover pertama itu lagu-lagunya Didi Kempot dulu itu. Ada Didi Kempot, juga ada Kang Denny Caknan, kemudian ada lagu-lagu teman-teman lainnya yang dari Jawa. Itu saya cover itu dulu pertama awal-awal gitu. Oke, berarti seperti apa sih apa? Titip Tatu. Dongo. Oh, Tatu. Titip Dongo lagumu mau. Tatu. Ya, Tatu. Mas kameramen jadi pelayan ya. Oke, Kok udah ada makasih. gigitannya Mas? Tolong ini bukannya apa saya. Udah ada cakotannya. Udah ada cakotan. Jadi seperti lagunya Tatu, Sugeng Dalu, dan banyak nanti teman-teman lihat sendiri di channel Bima BNR Official. Sekarang Bima BNR Official ini sudah selain cover menciptakan lagu sendiri Titip Dongo. Yuk kita akan ceritakan sedikit-sedikit next project untuk kedepannya. Alhamdulillah kemarin kalau untuk Bima BNR masih dalam proses lah ya lagunya, masih dalam proses penggarapan musik. Kemudian kalau untuk project yang terdekat ini Bima ada project dengan teman satu kampus dulu, jadi Seven Kreatif. Iya. Alhamdulillah 2 hari yang lalu kita baru selesai tag video Di mana? untuk persiapan Ramadan. Di? Kebetulan tagnya itu kemarin di Lampung Barat. Judulnya apa tuh? Judulnya inisial. Judulnya inisial lah pokoknya, nanti ada gebrakan kita untuk Ramadan. Siap-siap aja, nanti jangan lupa di channelnya Seven Kreatif itu ada saya. Terus ada rencana apa namanya? Re-upload yang MP3 tapi belum ada video klipnya. Rencana Maksudnya gini, misalnya baru cover gitaran doang itu mau di re-upload bikin video klipnya itu. kalau untuk re-upload di cover gitar atau kayaknya belum kepikiran sih. Nanti kita coba Jadi pikirkan next sih. projectnya tadi itu ya lagu yang inisial spesial Ramadan, nanti teman-teman Ramadan nantikan di channel Bima BNR ya. Di Seven Kreatif. Seven Kreatif itu channel, belum tahu. Nah, nih. Seven Jadi Kreatif itu channel lama juga sebenarnya. nanti Channel- dikenalin teman-teman sekalian ya. Ya, nanti ada di channelnya Seven Kreatif. Kemudian rencana kemarin ngobrol-ngobrol nanti video liriknya ada di channelnya Bima. Oh, jadi di collaboration gitu. Jadi nanti ada di Seven Kreatif resmi atau official yang di Tempat Bima yang video liriknya. Nanti yang reaction saya yang paling gampang gitu. Nah, Bima. Jadi tadi kembali ke karir, ngajar, jadi guru. Itu mulai kapan sih? Karir di pendidikan itu sebenarnya karena kuliahnya pendidikan seni pertunjukan ya. Jadi dari tahun 2016 saya ini udah ngajar. Jadi Wow. waktu kuliah semester 5 sudah sambil ngajar lah ya, sambil tren. It's amazing bro, semester 5 udah ngajar. Jadi sebenarnya karena bukan jenuh sih kuliah, hanya saja kayaknya kuliah menurut saya kuliah itu perlu pendidikan praktek. Jadi Iya. sambil saya kuliah, sambil saya terjun ke lapangan langsung. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dari 2016 sampai 2021 5 tahun ya kurang lebih ya. Jadi lebih ke reality kan, langsung ke lapangannya, anak-anak langsung ngeliat, oh ini asli kan, bukan kita apa masih zamannya kayak apa sih yang anak-anak FKIP itu loh. Cara mengajar itu namanya apa di FKIP itu, ujian apa sih? Kayak PPLKKN gitu, micro teaching gitu ya. Oh, micro teaching. Nah, jadi itu kan masih teman-teman kita atau dosen kan. Nah, ini Bima ini udah langsung ya, real Gitu. anak-anak bangsa jadi kan. Nah, sekarang anak-anak bangsa atau anak-anak Bima tadi yang di sekolah itu atau murid-muridnya itu kan pasti antusias sih melihat gurunya yang seperti ini. Wah, banyak nggak sih Pak? Minta ajarin Pak ini gini-gini. Apa aja sih Pak? Banyak sih sebenarnya. Jadi kalau anak-anak pasti pasti minta ya. Pak, kita mau diajarin nyanyi sih, gimana sih basic vokal, terus kemudian gimana sih basic nari, terus teater dan sebagainya, karena saya seni pertunjukan. Dan sebenarnya bukan di situ tantangan paling besar. Tantangan paling besar sebenarnya bukan bagaimana anak-anak kalau tanya minta kita ajarin apa, bukan tantangan terbesar sih. Kalau menurut saya tantangan terbesar sebagai guru muda, apalagi bujang ya, masih enom. Tantangan terberat adalah karena saya ngajar di SMK yang usianya nggak jauh beda dengan mereka, pasti adalah godaan. I know it's. I know lah ya, pasti tahu lah Yeah. teman-teman semuanya. Nah. Guru muda itu pasti ya, walaupun gak ganteng walaupun bulu kritek, kalau guru muda pasti anak-anak banyak yang Pak Bima gitu. Tapi ya
Kalau di dunia seni itu the real handsome itu ya the nice voice. Ganteng yang sesungguhnya itu adalah suara yang bagus. Jadi galau sih kalau seniman tuh, kamu pilih ganteng apa pilih punya suara bagus? Itu dua pilihan yang berat. Ya alhamdulillah saya suaranya biasa-biasa aja dan nggak ganteng. Bagus. Bisa dicek di channelnya itu dah. Nanti kita kupas tuntas semua tips-tips biar tahu lah perjalanan Bima itu dari yang suaranya biasa, ya kayak saya ini suaranya biasa, bisa seperti ini tuh. Semua orang tuh bisa suaranya bagus kalau dia mau belajar gitu. Sebenarnya banyak pertanyaan sih dari teman-teman juga yang nonton video Bima. Banyak pertanyaan, Kak gimana sih suaranya biar bagus? Kak, Jadi gimana sih caranya biar nyanyi itu los? ini ya basic vokal dan sebagainya. dari Instagram, Dari atau Instagram dari, ada, atau dari teman-teman YouTube real. juga ada, dari real langsung juga ada. Untuk teman-teman Instagram atau followers Instagram itu silakan untuk mengajukan pertanyaan untuk Bima. Jadi ini salah satunya saya bacakan ya. Kanggo mamas sing semangat. Mas galak maksudnya manggil ya. Tolong dong ceritain awal karir sampai sekarang yang insya Allah lebih sukses. Mas galaknya ini nggak ada, agak nggak enak. Karir ya seperti inilah alhamdulillah. Semua berjalan, banyak teman-teman yang mendukung. Kebetulan karya saya juga kayaknya diterima di masyarakat. Ya alhamdulillah lah, semoga doakan saja buat teman-teman semuanya, saya bisa terus berkarya, bisa diberikan kesehatan, terus bisa menghibur teman-teman semua lah, dan insya Allah saya tetap akan terus berkarya. Saya tambahin, ngomong-ngomong tentang awal karir, ingat nggak sih siapa cewek yang mendampingin lo di awal karir? Ini pertanyaan yang sangat sulit. Iya, kita kan biasanya harus bukan harus sih, kita mengingat biasanya kan yang namanya orang yang nemenin kita, dampingin kita, apalagi cewek kita ya, dari awal karir, dari nol, itu pasti kita ingat ya. Kalau pacar, cewek atau pacar nih? Kalau cewek yang menemani banyak, karena teman-teman project. Maksudnya teman-teman project kan, itu kan banyak cewek-cewek, bukan cewek saya banyak. Bukan. Teman-teman project kan lumayan banyak sih. Kalau orang yang spesial menemani saya itu adalah pasti. Dan beberapa. Wah, fuckboy. Kalau cewek itu beberapa banyak, bro. Enggak sih. Beberapa itu banyak. Itu kalau kategori cewek. Inisial perempuan yang mendampingi saya. Kalau dari nol karena dulu saya mengawali karir ini dari sekolah, sebenarnya dari SMK, suka nyanyi, suka tapi juga waktu kuliah juga. Ya kalau kuliah tahu sendirilah buat teman-teman semua ya. Kuliah itu masa-masa pencarian. Pacar saya tuh banyak waktu kuliah. Jadi kalau ditanya yang menemani siapa, semuanya menemani. Cuman tuh saat ini yang mendukung ada lah. Saat-saat ini dan mendukung untuk berkarya itu ada pasti. But that's only a past and now for future. Pacar yang sekarang untuk ke depan ada kan? Ada. Alhamdulillah. Ada. Jadi beda ya ceritanya ya. Ada dan banyak pilihan. Bercanda. Kalau ada terus kapan nikah? Kalau nikah apa ya, doakanlah cepatnya lah ya. Saya juga nggak pengen lama-lama bujang, nggak pengen lama-lama pusing. Kalau nikah sendiri. Kalau nikah udah siap, nanti misalkan naik karir di YouTube-nya udah, impressionnya udah di mana-mana, orang tahu Bima BNR official, Bima BNR official. Kita udah punya istri, nanti suatu saat kita duet sama cewek-cewek, gadis, apakah udah siap? Siap. Siap dong. Harus cari istri. Pelakor lagi. Itu yang lagi trending ya. Nanti kita bahas kayaknya tuh. Okay. Perlu itu. Saya juga ada unek-uneknya harus kita. Saya nanya dulu sebelum bahas itu. Ya. Mending hubungan yang dari awal ayem-ayem enak nyaman tapi ujung-ujungnya putus, apa hubungan yang berantem terus ujung-ujungnya nikah? Kalau saya karena tadi ada pertanyaan juga dari teman-teman, Mas galak. Sebenarnya saya bukan galak sih. Lebih ke tegas. Jadi kalau pertanyaan Bang Jo tadi lebih bagus berantem terus habis itu pindah pada waktunya. Sorry. Atau terus? Sekarang sayang-sayangan besok putus ya. Saya lebih ke apa sih? Soalnya temenan dekat, yang ngobrol biasa aja sih, cocok aja sama teman dekat. Dan lebih banyak berantemnya sih karena saya galak, bukan galak, tegas. Karena saya tegas. Kemudian denger nih, kemarin ngajar semester 5 kuliah. Bisa nggak cerita pengalaman di kampusnya di mana,
Kenapa kok mau kuliah di situ? Karena pengalaman kuliah berarti ini ya. Dari kuliah, awal masuk, ngapa kok mau kuliah di situ? sebenarnya dulu bukan mau saya kuliah di universitas tersebut. Ya ada universitas yang pilihan saya dulu. Dulu pernah ke Jogja, kuliah di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Cuman hanya berjalan kurang lebih 1-2 bulan. Oh, Karena ngambilnya seni murni waktu itu dan orang tua merestuinya kalau bisa seni pendidikan. Akhirnya ya udahlah. Karena mau nggak mau restu itu dari orang tua, kita pulang. Terus akhirnya tetap mau kuliah seni di sini. Carilah universitas ini kebetulan ada universitas yang memang sesuai dengan yang saya mau. Iya. Ada di Metro namanya STKIP Rosalia. nah Rosalia kalau Metro. kalau nggak di STKIP Rosalia itu belum tentu Bima bisa jadi kayak yang sekarang ini. Mantap. Karyanya itu sebulan 3.000. Asli Ya, itu alhamdulillah. awal yang baik itu single pertama ya. Dari dihitung channel yang subscribernya 1.300 ya. Alhamdulillah sudah bisa 3.000 views. Asli, salut. Terima kasih. Oke, sekarang menuju ke sesi tips-tips nyanyi. Jadi teman-teman di rumah ini bisa nonton sambil belajar gitu ya. Jadi Bima ini mau ngasih tips-tips ya. Dari orang yang biasa, depresi, aku kok suaraku elek toh. Bisa. Semua orang bisa. Nyanyi itu bisa asal dia belajar. Jadi silahkan dari tahap awal step by step. Sebenarnya rencana dulu setelah ada permintaan Kak bagi info sih, bagi tutorial sih gimana caranya biar nyanyi itu tutorial. bagus. Cuman belum kesampaian teman-teman karena ketabrak-tabrak Iya. project yang masih banyak tertunda juga. Sebenarnya nyanyi itu basicnya kita bahas sesederhananya. Iya. Basic nyanyi itu sebenarnya yang penting dari diri sendiri sih. Kalau kita ada kemauan untuk belajar pasti bisa lah. Ya. Untuk tekniknya bagaimana itu kepada diri sendiri. Terus rajin lihat tutorial ya. Saya juga Ya. dulu nyanyi kayaknya biasa-biasa aja. Dulu lebih ke main musik sebenarnya. Sebenarnya basicnya lebih ke instrumen. Hanya saja ada teman yang ngomong kayaknya kamu bagus nyanyi nih. Akhirnya nekunilah dunia Iya. vokal. Teman itu ngomong kamu bagus nyanyi setelah ngeliat apa? Jadi dulu aku di kampus ini tergabung dalam suatu band, sebuah band. Kebetulan main keyboard sambil bikin vokal. Terus salah satu pemilik project band itu, Bim kayaknya kamu lebih bisa dimanfaatkan kalau di vokal nih. Katanya dengan tampilan yang ya walaupun biasa-biasa aja, tapi ada sesuatu yang bisa kamu jual. Ya vokal itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang mau belajar sih teman-teman, buat teman-teman juga. Banyak tutorial di YouTube juga buat vokal itu gimana bagusnya, banyak. Nah, sekarang apa ya? Pengalaman nih dari Bima yang bisa memotivasi kita semua ya. Setelah melihat pengalaman Bima belajar nyanyi sampai jadi yang kayak sekarang.